Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Di ruang sunyi di mana kekuasaan tidak disanjung, tidak ditakuti, tetapi dibedah. Sebelum Anda membentuk opini, sebelum Anda memilih untuk percaya, saya minta satu hal. Dengarkan sampai akhir, karena dalam politik yang paling mematikan bukan kebohongan, melainkan narasi yang merasa benar. Silahkan menyaksikan. Jadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Di dalam aja ya, nanti ya. Siang Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Kamu harus nanti di dalam. Siap. Siap. Sesuai prediksi saya. Banyak Siang Pak. Selamat siang. Pak langsung ya Pak. Ini. Pak, terkait pertemuan kemarin antara Egy Sujana dan Damai Haritis ke kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas? Iya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Cukup? Terima kasih. Ya, hari ini kita tidak sedang membahas hukum, kita tidak sedang membahas prosedur, kita sedang membahas makna. Makna dari sebuah pernyataan yang terdengar tenang, lembut, dan damai. Sebuah pernyataan dari Joko Widodo, seorang mantan presiden RI ke-7, tentang pertemuannya dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, tentang silaturahmi, tentang niat baik, tentang penyelesaian damai. Kalimat-kalimat yang terdengar sederhana, nyaris tidak berbahaya. Namun dalam politik yang paling berbahaya justru sering dibungkus dengan ketenangan. Mari kita mulai dari wajah yang paling terang.
Sebagai mantan presiden, Joko Widodo tidak lagi memegang kekuasaan formal. Ia tidak mengendalikan aparat, ia tidak mengatur kebijakan, dan ia tidak memimpin negara. Namun ia tetap membawa satu hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu simbol. Simbol kekuasaan, simbol negara, simbol stabilitas. Ketika Jokowi berbicara dengan nada tenang, tanpa emosi, tanpa amarah, ia sedang mengirim pesan bahwa konflik tidak perlu diperpanjang, bahwa perbedaan tidak harus berujung permusuhan, bahwa damai selalu lebih indah daripada perlawanan. Bahasanya halus, pilihannya aman, nada suaranya tidak defensif. Ia tidak menyebut siapa yang salah. Ia tidak menuntut siapa yang harus bertanggung jawab. Ia tidak membela dirinya secara emosional. Ia memilih diam tentang substansi. Dan dalam politik, diam seringkali lebih kuat daripada teriak. Dari sudut pandang ini, Jokowi tampil sebagai negarawan. Seorang figur yang ingin menutup bab konflik politik dengan cara yang elegan, menghindari polarisasi, menurunkan ketegangan, menjaga citra demokrasi. Bagi sebagian orang, ini adalah wajah kedewasaan politik. Namun mari kita lepaskan topeng kesantunan. Mari kita bicara jujur. Seorang mantan presiden bukanlah warga biasa. Ia bukan hanya individu, ia adalah sejarah hidup. Ia adalah jejak kekuasaan. Ia adalah ingatan kolektif bangsa. Ketika ia berbicara, ruang menjadi sunyi. Narasi berubah arah, persepsi bergerak. Pertemuan itu tidak terjadi di ruang publik, tidak disiarkan langsung, tidak dibuka secara transparan. Ia terjadi dalam keheningan. Dan setelah keheningan itu, lahirlah satu kata, damai. Dalam politik, timing bukan kebetulan. Narasi damai muncul setelah pertemuan tertutup. Konflik berubah menjadi rekonsiliasi. Kritik berubah menjadi dialog. Tidak ada perintah, tidak ada tekanan, tidak ada instruksi. Namun ada sesuatu yang lebih halus, yaitu pengaruh. Inilah kekuasaan tanpa jabatan. Inilah kontrol tanpa perintah. Inilah dominasi tanpa paksaan. Pertanyaannya bukan apakah Jokowi memerintah. Pertanyaannya adalah apakah narasi sedang diarahkan. Dalam politik yang paling berbahaya bukanlah represi, melainkan rekonsiliasi yang membungkam. Sekarang mari kita jujur. Pada dua sisi kebenaran, Jokowi tidak lagi berkuasa secara formal, namun ia masih berkuasa secara simbolik. Ia tidak memimpin negara, namun ia masih memimpin persepsi. Ia tidak mengatur hukum, namun ia masih mengatur suasana. Ia tidak menekan, namun ia membentuk arah. Pernyataannya bukan instruksi, bukan ancaman, bukan intervensi. Ia adalah narasi. Narasi tentang damai, narasi tentang stabilitas, dan narasi tentang rekonsiliasi. Ini bukan sekedar silaturahmi dan juga bukan sekedar strategi. Ini adalah bentuk baru kekuasaan, kekuasaan pasca presidensi, mengelola konflik tanpa jabatan, mengontrol citra tanpa wewenang, mengubah arah wacana tanpa perintah. Dalam politik modern yang paling kuat bukan senjata, bukan hukum, bukan kekuasaan formal. Yang paling kuat adalah narasi. Narasi membentuk kebenaran, narasi mengatur ingatan, narasi menentukan siapa yang dianggap bijak dan siapa yang dianggap berisik. Ketika konflik dibungkus dengan damai, ketika kritik dibingkai sebagai silaturahmi, ketika perlawanan dilunakkan menjadi dialog, yang hilang bukan konflik, tetapi ketajaman demokrasi. Karena demokrasi tidak tumbuh dari ketenangan, melainkan dari kegelisahan. Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan, namun ia masih memegang makna. Ia tidak mengatur negara, namun ia masih mengatur cerita.
Dan dalam politik, siapa yang menguasai cerita, menguasai ingatan. Bukan hitam, bukan putih. Ini adalah wilayah abu-abu, di mana kekuasaan menjadi simbol dan simbol menjadi pengaruh. Kami tidak menuduh, kami tidak menghakimi, kami mengkritisi. Karena demokrasi tidak hidup dari kepatuhan, tetapi dari keberanian berpikir. Dan keberanian berpikir lahir dari pertanyaan yang tidak nyaman. Jika Anda percaya bahwa kekuasaan harus selalu diawasi, jika Anda percaya bahwa narasi harus selalu diuji, maka subscribe Orasi Kritis. Baik, saudara-saudara, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.